Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini saya akan mereview satu film yang mana film ini tuh film bernuansa Islami, romantis, dan pasti kalian semua udah tahu karena film ini tuh sudah lama sekali. Namun dengan kisah-kisahnya yang ciamik itu membuat saya sebagai penonton sekaligus pencinta karya sastra yaitu novel jadi ingin ikut mereview. Nah, apa sih filmnya? Ya, mungkin sebagian orang ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Nah, kalau yang belum tahu, ya di sini saya akan mereview sebuah film yang diadaptasi dari novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta 2. Ya, Ayat-Ayat Cinta 2. Ayat-Ayat Cinta 2 ini merupakan film yang diadaptasi dari novel seorang novelis yang sangat-sangat populer yaitu Habibur Rahman El-Siraji. Ya, seorang penulis kondang yang Masya Allah gitu, karyanya itu bener-bener sangat-sangat amat bagus banget menurut saya. Kenapa begitu? Ya karena beliau itu benar-benar menulis itu sampai gitu ke hati saya. Benar-benar sangat real menurut saya sebagai pencinta karya sastra. Nah, film Ayat-Ayat Cinta 2 ini disutradarai oleh Pak Guntur Suharjanto. Nah, kemudian film ini pun diproduseri oleh Manoj Punjabi ya. Nah, film ini itu rilis pada tahun 2017. Sekarang udah 2025. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sudah 8 tahun. Dan ya, kenapa saya tertarik mereview film ini? Karena sebenarnya ini bukan kali pertama saya menonton film ini. Ini sudah kali ketiga saya menonton film ini. Namun yang bikin saya sangat-sangat tertarik itu ada di film berdurasi 2 jam 5 menit ini, yaitu filmnya ini tuh tidak lekang dimakan zaman, teman-teman. Meski ini tuh film lawas, tapi ajaran kebaikan yang ada di film ini tuh tetap relate gitu loh di zaman sekarang. Nah, yang paling bikin saya sebagai penonton ini merasa sangat tertarik dengan film ini ada di adegan Fahri. Nah, Fahri ini tuh adalah tokoh utama laki-laki dalam film Ayat-Ayat Cinta 2. Nah, sosok Fahri ini hadir dengan kedermawanannya, terus kepintarannya, kesolihannya, dan ya, dengan kedermawanannya Fahri menyampaikan ajaran Islam di negeri yang bahkan menganggap Islam itu sebagai teroris. Ya, seperti kita tahu negeri itu adalah Edinburgh, Skotlandia. Ya, itu adalah latar tempat di mana film ini berlangsung. Nah, hadirnya sosok Fahri ini bagaikan rembulan yang hadir di tengah kegelapan, kesalahpahaman, kebencian, dan permusuhan. Fahri ini adalah sosok yang tak gentar menyebarkan ajaran agama Islam dengan penuh rasa tawadu atau rendah hati. Masya Allah kan? Ini kalau Fahri ada di dunia nyata dan dia masih single, coba berapa banyak kaum hawa yang mengantri gitu. Karena benar-benar sosok Fahri ini benar-benar suami able, Masya Allah. Tapi jangankan dunia nyata, dunia film pun sosok Fahri ini diperebutkan oleh banyak perempuan yang Masya Allah gitu kan. Nah, salah satu kehadiran Fahri ini dalam menyebarkan ajaran Islam itu yakni kehadiran Islam yang menenteramkan jiwa, yang mana tergambar dari tuturan Fahri sebagai pebisnis. Contoh kedermawanannya Fahri ini tergambar di saat Hulia bertanya kepada Fahri. Katanya Hulia begini, memangnya tidak bahaya memperkerjakan orang-orang bermasalah sebagai karyawan? Nah, di situ tuh
Fahri bener-bener menjawab pertanyaan Hulia dengan menjawab gini, mereka bukan kriminal Hulia, lagi pula walaupun mereka kriminal, mereka bisa hidup dan mereka bisa sadar dan hidup yang benar. Nah kemudian Fahri pun memberikan contoh, yaitu asistennya yang bernama Hulusi. Katanya Fahri, asisten saya Hulusi contohnya, dulunya dia preman jalanan di Turki. Nah Masya Allah banget kan, kayak sosok Fahri gitu di film ini tuh benar-benar menggambarkan kedermawanannya yang bisa kita tiru teman-teman. Dia itu memberi kesempatan kedua gitu loh ibaratnya kepada orang-orang yang dianggap sama orang lain itu bermasalah, tapi Fahri ini sama sekali tidak membedakan, karena yaitu ajaran Islam itu tidak membeda-bedakan gitu loh maksudnya, dan selalu dan Allah itu kan juga maha pemaaf dan maha pemberi tobat. Balik lagi kepada orang-orangnya mau sungguh-sungguh bertobat atau tidak gitu kan. Nah Fahri ini menerapkannya gitu loh. Fahri ini tuh ngebantu gitu loh, ngebantu orang-orang yang administrasinya nggak lengkap itu untuk bisa hidup dan punya pekerjaan dan punya tempat tinggal di yang bukan negara asalnya kan. Masya Allah banget gitu, dia mau membantu. Nah kemudian saya sebagai penonton film Ayat Ayat Cinta ini juga sangat amat merasa terenyuh dan bangga gitu loh menyaksikan film ini. Kenapa gitu? Karena di film ini tuh bener-bener memberikan gambaran bahwa Islam ini tuh cinta damai gitu loh, dan itu tergambar di mana saat si Fahri ini tuh menolong salah satu perempuan. Nah ketika Fahri ini membela seorang perempuan bercadar yang dituduh mengemis. Nah di adegan itu tuh Fahri bilang begini, kita tidak cukup dengan hanya melarang saudara kita mengemis. Ada hak mereka dalam harta kita. Nah kemudian di situ Fahri tuh kayak bertengkar gitu kan sama laki-laki yang menuduh perempuan bercadar itu mengemis. Terus kata Fahri, shollu ala nabi, masih beruntung dalam deritanya dia masih teguh memakai jilbab, teguh memegang Islam. Memang betul mengemis dalam Islam tidak diperkenankan, tapi apa kita sebagai seorang saudara seimannya sudah paham betul apa yang dialaminya sehingga dia harus mengemis seperti ini? Apa kita berhak menghakimi tanpa tahu duduk perkara? Nah di situ tuh Fahri benar-benar kayak kesel, tapi keselnya itu kesel yang Islami banget gitu. Masya Allah adem banget di situ tuh, kayak iya ya, kita tuh nggak boleh gitu loh asal menghakimi orang gitu loh, asal nuduh orang. Kita tuh harus berhusnuzon, harus harus bertanya dulu gitu loh. Jangan asal menuduh orang tanpa bukti. Dan ya dengan dengan pembelaan Fahri itu akhirnya orang-orang yang menuduh perempuan bercadar itu pun merasa menyesal di film itu ya. Dan emang harus menyesal sih, karena kan ya gimana ya, gak semuanya itu yang bercadar itu teroris gitu loh, atau gimana ya, maksudnya Islam tuh bukan teroris gitu loh maksudnya. Dan dan yang terlihat tidak berdaya pun bukan berarti dia mau mengemis. Dan ya benar saja, setelah kejadian itu perempuan itu pun berkata, saya itu tidak mengemis gitu loh. Nah kemudian Fahri pun turut meminta maaf kepada perempuan bercadar itu. Kata Fahri, saya meminta maaf atas perlakuan kasar tadi. Dan ya lagi-lagi saya terenyuh dengan ucapan Fahri. Masya Allah gitu, Islam benar-benar memuliakan perempuan dan selalu mengedepankan sifat husnuzon, saling membantu, saling peduli satu sama lain, cinta kasih, dan yang paling penting itu tidak boleh main hakim sendiri. Nah Islam memang tidak memperkenankan siapapun untuk mengemis. Karena itulah dalam Islam kita mengenal yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, dan 5 pergi haji bila mampu. Nah itulah teman-teman,
dalam film ini tuh benar-benar menginspirasi kita kalau kita tuh juga jangan sampai lupa zakat, karena dalam zakat kita itu atau dalam harta kita itu, harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak atau milik orang lain yang pasti kita bagi gitu loh. Jadi sebagai seseorang yang secara finansialnya cukup atau bahkan banyak gitu, wajib hukumnya membantu mereka yang membutuhkan dengan zakat yang kita atau mereka keluarkan gitu. Nah, agar apa? Ya itu, agar tidak ada lagi yang mengemis. Begitu indah Allah mengatur segala sesuatu dalam Islam. Dan ya, masih banyak loh ajaran agama Islam yang dapat kita petik atau yang dapat kita ambil hikmahnya dari film Ayat-Ayat Cinta 2 ini. Nah, kalau misalnya dari sisi romantis atau romantik itu ada di cerita atau ada di babak gimana saat Hulya dan Fahri menikah kan, dimana Hulya juga sosok perempuan yang mau belajar gitu, mau belajar menutup aurat, walaupun dia sadar bahwasanya dia juga bukan perempuan yang sempurna, tapi Fahri benar-benar tidak tidak ngotot untuk menyuruh Hulya berhijab, tapi dengan pelan-pelan, dan sampai pada akhirnya Hulya meninggal karena menyelamatkan Aisyah, yaitu istri pertamanya Fahri. Dia pun meninggal dengan insya Allah gitu kan ya, husnul khotimah, karena meninggalnya pun selepas sholat gitu dengan Fahri, kayak Masya Allah. Dan dia pun meninggalnya habis melahirkan. Seperti kita tahu kalau meninggal habis melahirkan insya Allah kan syahid ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman bisa saksiin langsung filmnya dan juga baca novelnya banyak kok teman-teman, di e-commerce dan di perpustakaan digital sepertinya juga sudah ada. Dan untuk videonya nanti aku taruh linknya di deskripsi, oke? Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan review film Ayat-Ayat Cinta 2 dari aku. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga ini menginspirasi teman-teman untuk lebih banyak lagi tontonan yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.